Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam kehadiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, anggota ranting Payamabar, simpatisan dan yang berkenan hadir pada malam hari ini. Saya hari ini ingin menyampaikan masalah faraid, artinya membagi-bagi kepada yang berhak menerimanya. Jangan yang nggak berhak menerimanya sibuk kali minta. Baik, sebelum itu saya akan menyampaikan hadis riwayat Muslim. Jika kita pengajian seperti ini, ada 4 yang dilakukan, yang kita terima ketika pengajian ini. Apa itu? Yang pertama, pengajian ini disebutkan oleh Rasulullah bahwa pengajian ini adalah taman surga, Riyadhul Jannah. Kalau udah taman surga, berdoalah banyak-banyak ketika ngaji nih. Namanya ngaji. Kemudian yang kedua adalah Ghasyiatur Rahmah. Apa itu Ghasyiatur Rahmah? Tempat yang damai. Kalau udah damai, apapun ceritanya, ngaji ini nggak ada cerita yang lain. Udah damai. Nah, ketika damai inilah kita lantunkan doa juga kepada Allah. Yang ketiga, kita ngaji ini didampingi oleh malaikat. Jadi malaikat itu berkomunikasi dengan Allah. Ya Allah, itu di ranting Payamabar loh. Orang ini hari Minggu sibuk tak mau kemana, orang tuh ngaji ya Allah. Yang keempat, kita diceritain oleh Allah. Apa benar orang tuh ngaji? Betul, orang itu rupanya menceritakan aku. Ya memang kita ceritakan Allah ini kenapa? Karena kita berkomunikasi dengan kalam Allah. Ya, ini kalam Allah yang mau kita ceritakan, yang mau kita angkat ke permukaan. Jadi dengan 4 hal ini, kalau kita sudah didampingi malaikat, doa kita diaminkan malaikat. Diaminkan orang tua saja pun dikabulkan oleh Allah, apalagi diaminkan oleh malaikat. Jamaah yang dimuliakan Allah. Baik, kita kembali ke topik awal. Hukum warisan ada 3. 1, al-muwarris. Al-muwarris itu artinya pewaris. Apa itu pewaris? Seorang yang dinyatakan mati secara hukum. Jadi nggak ada bagi harta warisan kalau belum mati salah satu di antara kedua orang tua itu. Di antara suami istri itu kalau nggak ada yang mati, satu di antaranya tidak ada pembagian harta warisan. Ini banyak aja pertanyaan ini. Belum bagi-baginya ini, belum cara baginya kayak mana. Ini udah banyak pertanyaan nanti.
Tapi kayaknya pengajian ini nggak ada pertanyaan kayaknya sampai Isa habis tutup. Ya, kalau mau nanya nanti kita kasih waktu. Yang kedua, al-waris. Ada ahli waris, yaitu seseorang yang memiliki hubungan waris dengan almarhum atau almarhumah sehingga mendapat warisan. Jangan sok paten yang nggak ada hubungan keluarga minta harta warisan. Nah, yang ketiga, al-maurus, yaitu harta warisan. Kalau nggak ada hartanya, apa yang mau dibagi? Dia pun ngontrak. Apa yang mau dibagi? Utangnya yang dibagi-bagi. Harus selesaikan itu. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari yang ketiga ini, maka di dalam surah Al-Ma'idah ayat 11. Surah Al-Ma'idah ayat 11. Di situ sudah ada bagian-bagiannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, kapan harta warisan itu bisa dibagi? Kapan? Harta warisan itu dibagi ketika satu, apa itu? Yang ke satu, wasiatnya harus dikerjakan dulu. Wasiat ini tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khairanil wasiyyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu. Nah, ini waris itu sebelum mati dibilang. Makanya kita yang ahli warisnya itu harus menulis apa wasiatnya. Apa wasiatnya? Kalau dari harta warisannya itu mau diwasiatkan, paling banyak hanya 1/3 saja dari seluruh harta warisan yang dia miliki. Jika dia meninggalkan harta, berwasiat tidak lebih 1/3 untuk kedua orang tua yang telah dinaskah karena telah mendapat warisan. Artinya yang mendapatkan wasiat itu tidak boleh yang mendapat harta warisan. Yang mendapat harta warisan itu nggak boleh dapat, itu lagi jadi double dia, nggak boleh. Ya. Dan karin kerabat dengan cara yang baik. Artinya gini, mau memberi wasiat itu berdiskusilah sama keluarga. Jadi tidak ada wasiat ketika seseorang itu sudah mati, baru wasiat disebut. Nggak ada. Wasiat itu ketika masih hidup diwasiatkan. Ya, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi ingat, wasiat itu apa? Wasiat itu adalah ketika keduanya masih hidup, berdiskusi sama anak dan keluarganya, karena ini adalah dia yang peduli sama aku, dia ngasuh aku, dia beli aku, maka wasiatkan sebahagian tanah kita itu apa rumahnya aja ya. Gimana menurut kalian? Catat. Sebagai keluarganya catat gitu. Tanggal berapa diwasiatkan, terus buat suratnya. Kalau belum sempat buat suratnya, keburu mati, atau ya kita tadi, maaf ya agak kejam ini mati, di sini nggak ada meninggal pula bacaannya. Sini mati pula semua mau mati itu nggak ada meninggal, jadi saya bilang mati aja ya. Jadi diwasiatkan itu ketika masih hidup. Tapi mana tahu sesudah nanti ini
eh, meninggal belum terwasiatkan, itu belum tertulis, maka tuliskanlah wasiat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jika seseorang sudah meninggal dunia, sudah mati, maka bayarkan utangnya dulu, baru bagi harta warisan. Jangan utangnya ditinggalkan harta bagi harta warisan. Sibuk nanti nggak ada anak yang mau bayarkan utang itu. Tanya, kecuali dia hutang di bank, yang bank itu menyatakan jika nanti kamu mati, maka hutangmu lunas. Itulah yang ceritanya. Di bank itu begitu dia. Kalau mati kau nanti lunas hutangnya. Mau ratusan juta pun kau ambil, mati lunas hutang itu. Ya, bayar hutangnya. Yang ketiga, laksanakan fardu kifayahnya. Sebaik-baik fardu kifayahnya itu adalah dari hartanya sendiri. Ya, gitu. Udah selesai yang tiga ini, sudah baru bagi harta warisan. Sembarangan bagi harta warisan? Tidak. Baik, kita mulai pembagian harta warisan. Ini sebetulnya kalau kuliah ini, pembagian harta warisan ini 1 semester baru siang. 1 semester 6 bulan. 2 SKS 1 minggu. Berapa itu dari SKS minggu? Tapi ini nanti kalau misalnya ada hal-hal yang mengganjal di hati, boleh dipersilakan kapan ketemu saya kemari, saya sholat di sini, hantam aja terus. Nggak takut saya, karena pedomannya Al-Quran. Nih, bukan pedomannya kacang-kacang ya kan. Nggak takut kita. Saya pernah ngajar faraid ini, berpengalaman sekali saya. Di warga kita juga, begitu saya aturkan ini, dia bilang, udahlah Pak Ustadz, bulan depan nggak usah ngajar faraid lagi. Bukan cuma nggak ngajar faraid lagi, nggak dikasih lagi saya ngaji si pengajian, Bu. Ya kok apa? Kok rezeki bukan dari situ aja? Ya kan rezeki dari Allah itu banyak. Kan dari situ aja. Orang di kampung saya sendiri aja pun dipecat kok. Kampung sendiri aja pun dipecat, Pak. Itulah hebatnya saya ya kan. Kan hebat itu saya berarti. Iya banyak. Di Binjai pun saya dipakai kok sampai ke Medan-Medan sana. Baik, yang pertama surah An-Nisa ayat 7. Warisan itu sebagai ketetapan dari Allah. Bukan warisan itu suka-suka orang gitu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Baik sedikit ataupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan. Laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan dalam Islam. Jadi, kita seorang yang beragama Islam, mari berpedoman kepada surah Al-Maidah ayat 7, ayat 11, ayat 12, dan ayat 13. 7, 11, 12, dan 13. Kayaknya nggak sampai ini. Sampai kayak. Desainnya udah hebat ini. Jadi, kalau salah satu di antara kedua orang tua atau suami istri itu mati,
laksanakan wasiat, bayar utang, laksanakan fardu kifayah. Jangan lagi ada bilang gini, alah kasihan lah mamaku, kalau dibagi harta warisannya di mana mamaku? Kan ada bagiannya, ngapain aku sibuk? Nanti udah mati lagi mamanya baru sibuk bagi harta warisan, lalu bacok-bacokan. Alah masih merah lagi tanah kuburannya, kenapa mesti dibagi? Harus, gak ada cerita, itu. Almarhum ayah saya meninggal tahun 1982. Begitu siap fardu kifayah, siap wasiat, siap apa namanya, dibayar utangnya, langsung dipanggil pada waktu itu Haji Teguh Muhammad Nasir. Langsung dibagi. Ada wasiatnya, ada. Katanya seperempat dari tanahku ini ku kasih sama abangku, karena abang dia urus ya. Siapa abang almarhum ayah saya? Ayahnya Abah Rahman. Tahu Abah Rahman kan? Tukang es. Nah, dari bagi itu baru dibagi sama kami anak-anaknya. Karena kami ada anak laki-laki, ada anak perempuan, maka saudara ayah tidak ada yang dapat satu pun. Sudah terdinding oleh anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dapat 2 bagian, anak perempuan dapat 1 bagian. Anak laki-lakinya 4, anak perempuannya 2. Jadi dibagi berapa itu? Dibagi 10. Loh, kalau tanah kayak mana itu petak-petaknya diukur lah, dibagi. Diukur, dibagi, disesuaikan gitu. Kapan itu? Ya itu tadi, secepatnya. Janganlah kasihanlah. Sesudah nanti diselesaikan semua, wasiatnya dikeluarkan, bagian istri kan ada. Berapa bagian istri kalau dia punya anak? Istri ketika punya anak bagiannya 1/8. Udah saya buat nih kopeannya. 1/8 itulah milik dia. Disitulah dia tinggal, disitulah rumahnya. Kalau anaknya baru sudah mama aja di rumah ini. Udah keluar 1/4, keluar 1/8 kan tinggal enak ini. Tinggal bagi 10. Selesai. Gitu, tapi harus tahu ya dulu. Pak, macam mana kalau nggak punya anak? Pak, macam mana kalau anaknya perempuan semua? Kan ada semua. Di Quran ini lengkap nih. Tapi ingat, jangan ditunda-tunda untuk membagi harta warisan. Iso bacok-bacokan. Sampai 6 pengadilan banyak itu di televisi bahwa gara-gara harta warisan mamanya pun dimasukkan penjara. Ada lagi yang lebih sedih. Belum sempat dibagi, ketika meninggal, ketika mati, bapaknya, anak pertama masih hidup. Belum juga dibagi-bagi. Ya kan? Mati anak pertama tadi. Semana dapat warisan lagi apa enggak? Makanya, karena nyawa itu nggak ada yang tahu. Segera. Ya, segera. Pikir orang malah memang kelewat kali lah itu. Harta warisan kok coba-coba kali baginya. Nggak tahu dia ke depannya itu kayak mana nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah. Berikut akan saya bacakan surah An-Nisa
Tapi nanti ini kalau dibacakan ini di Quran yang lebar ini tulisannya kecil-kecil, ada 4 baris. Ya, saya bacakan aja lah ayatnya pelan-pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hawwil unthayain. Allah mensyariatkan, mewajibkan kepadamu tentang satu pembagian harta warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan bagian 2 anak perempuan. Jelas di sini? Jelas ya? Ini nggak bisa diolah ini, nggak bisa diganggu. Karena apa? Karena kalau diganggu nanti akan terjadi seperti ini. Ini saya perang aja terus ini. Kalau udah kayak gini, saya nggak mau nih. Mana ini? Fatir 32. Nih. Ini hati-hati. Ini hati-hati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa awrasnal kitaba allazi nasṭafaina min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab ini kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Siapa itu? Kita semua. Ini terjadi ini ketika Al-Quran itu diturunkan di Makkah. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Ini hati-hati nih. Ketika warisan ini disampaikan, dia bilang, lah ngapain lah dibagi-bagi tuh? Cek aja lah. Lo solo nggak pokoknya itu. Namanya menzalimi diri sendiri. Harus dikerjakan. Ya. Orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya, itu namanya menzalimi diri sendiri. Ya udah tahu dia itu pembagian harta warisan itu harus dikerjakan, tapi dia bilang udah wes lain nggak apa-apa, biarkan aja itu. Apa itu? Yang kedua, wa minhum muqtasid, dan ada yang pertengahan. Kesana enggak, kesini enggak, suruh nanti dia kesana, enggak suruh kesana dia kemari. Nah, ini paling payah juga. Ikut goyang-goyang, oh sana laku, sini laku. Ini payah juga ini. Ini nggak bisa dipegang ini dia. Yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Yang ketiga, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Ini tadi, saya ketika emak saya meninggal, diumumkan, nanti kalau ada utang piutang bunda kita ini, datangi ahli warisnya, yaitu saudara Abdullah, 3 hari sesudah acara ini. Saya bilang, menurut kok 3 hari? Begitu selesai pemakaman mak saya datangi warung di mana mak saya suka belanja. Di mana tempat mak saya suka berkawan-kawan, saya datangi. Tahu mak saya. Jangan nunggu 3 hari, jangan nunggu seminggu. Namanya utang mesti dibayar. Itu tadi, bayar. Ini kan enggak. Buktinya mana? Pakai bukti pula ini udah jelas. Makmu ada utangnya sama aku 3.000, bayar. Mak saya belanjanya tempat apa? Wak Nio. Wak Mit itu. Simpang. Kak, iya. Ada utang mak saya, Wak. Kak. Udahlah, udah ikhlas. Betul ini, Kak. Kau pun bagus itu aku kuburkan mak kau datangnya katanya. Ya betul lah, Kak. Nanti sempat nggak aku bayar, Kak, macam mana?
Iya pula ya katanya. Cuma ini itu bilang, aku bawa duit ini gitu. Udah ikhlas aku. Emakmu nggak pernah bohong katanya kalau utang. Tanggal sekian bayarnya. Mudah-mudahan ikhlas. Makasih ya Wak, makasih ya Kak. Aku bilang, iya. Gitu. Kita sebagai diamanahkan untuk itu jangan nunggu 2-3 hari. Waktu sholat Isya jam berapa ini keenakannya? Hah? Lama lagi. 32 ya. Jadi 30 udah boleh berhenti ya. Jadi begitu sampai kebenaran ini, begitu sampai ayat Allah ini kepada kita, tergantung kita sekarang. Mau zalimun nafsi, mau muqtasid, atau mau yang ketiga. Kalau saya pilih yang ketiga. Iya, saya pilih yang ketiga. Walaupun apa kondisi saya nggak peduli. Pilih yang ketiga. Jamaah yang dimuliakan Allah. Masuk kembali ke yang kedua. Fa in kunna nisa'a fawqa thnataini falahunna tsulusu ma tarak. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Kalau anaknya perempuan semua lebih dari 2, 2, 3, 4, 5, itu 2/3 untuk dia. Jadi sisanya kemana? Ada lagi nanti yang dapat bagian dari ini. Meninggal suami, tinggal istri. Ya kan? Istri dapat 1/8. Anak perempuan yang lebih dari 2 orang tadi dapat 2/3. Masih bersisa nggak? Masih bersisa. 1/3 dikurang 1/8. Masih ada sisanya. Terus siapa yang dapat? Tengok saudara bapaknya siapa yang masih ada. Pada waktu bapaknya ini mati. Ketika suami ini mati, tengok siapa yang masih ada. Oh, masih ada kakek. Kalau masih ada kakek, berarti harta warisannya itu diasobah oleh kakek. Tahu asobah? Asobah itu menghabiskan. Atau asobah itu menuntut. Tidak boleh lagi, tidak ada lagi yang dapat harta sesudah ini. Begitu. Jadi kalau ada yang bilang, alah, Islam itu mana ada matematikanya. Suruh bagi harta warisan, kalau nggak pening kepalanya. Suruh menghitung matahari terbit sama matahari tenggelam. Suruh hitung peredaran bulan dan matahari. Kok katanya nggak ada pula matematika di Islam? Ada aja. Ya kan coba suruh hitung, biar pening kepalanya. Sehingga bisa berbeda pula lebaran namanya beraya ya kan. Sama puasa. Itulah tahan kan. Saking pandainya kayak gitu. Kemudian wa in kanat wahidatan falahan nisf. Jika anak itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Jadi kalau anaknya perempuan 1, maka setengah dari harta itu milik dia. Makin banyak ini sisanya. Kalau yang meninggal istrinya, maka bagian suami dapatnya kalau ada anak nih. Kalau ini kan ceritanya bukan anak laki-laki dan perempuan ini. Jika istri meninggal, yang ditinggalkan anak perempuan, berapakah dapat suami? Nanti box ini ada lagi ya. Nah, banyak sisanya, banyak. Kepada lagi, siapa lagi nih?
Itu tadi lihat ke atas. Siapa? Oh, ada kakek. Oh, ada rupanya di situ eh, abang laki-laki dari istri. Saudara laki-laki kandung dari istri. Ada. Ya, ya banyak. Ya bagi-bagi lah, tahan-tahan. Lengkap minum mah. Kalau dia laki-laki, yang perempuan nggak dapat. Nah, ada laki-laki 5, saja udah bagi 5. Nah, ya. Nah, jadi kalau meninggal seseorang itu dilihat dulu pewarisnya itu siapa saja. Nah, siapa aja pewarisnya? Pewaris itu ada jumlahnya 25. Bukan sedikit, 25. Tapi kalau semuanya itu lengkap, yang dapat cuma 5. Itu nanti itu pelan-pelan ini dulu. Nanti di sini tahu ini siapa yang dapat itu. Yang dapat itu adalah yang sudah ada bagiannya dalam Quran ini. Berikut wali abawaihi likulli wahidin minhum as-sulusu mimma taraka in kana lahu walad. Ketiga, untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal mempunyai anak. Nih, jelas. Jika yang meninggal tidak mempunyai fa illam yakun lahu waladu warithahu abawahu fali ummihi thuluth. Jika yang meninggal tidak memperoleh, tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat 1/3. Ini nanti insya Allah saya buatkan tabelnya. Saya buatkan kabelnya, nanti saya kirim sama ketua ranting sampaikannya di grup. Saya buat tabelnya nanti, saya kirim buat yang bagus, saya kirim sama ketua ranting di grup. Oh, begini rupanya. Ya. Kemudian abawahu fali ummihi. Kemudian maka yang sepertiga. Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat. Nah, yang tadi ya, wasiat, kemudian dibayar hutangnya, dan dilaksanakan fardu kifayahnya. Jadi wasiat, bayar hutang, bersih, baru Pak Ustadz, memang nggak banyak tanahnya, cuma 500 aja, tapi di kota. Gimana cara baginya? Di kota, gimana cara baginya? Gampang, dibuat harganya, dihitung berdasarkan PBB-nya. Berapa harga 1 meter di sini? Kalau dijual harganya sekian, dibagi harganya sekian, utangnya berapa, wasiatnya apa, selesaikan. Bagi anak laki-laki sekian dan perempuan sekian. Nah, dari anak-anak ini, siapa yang mau tetap di sini, bayari punya kami. Kan selesai kan? Jangan pula terungku itu mau potong-potong ya. Terungku kan potong-potong, janganlah. Kan abang di sini, abang punya usaha di sini, udahlah abang ya yang gantiin punya kami. Itu baru keren. Ini nggak sibuk, aku layak ruko ini. Udah, kau yang bayar, biar abang pindah. Gitu. Aku mau ruko ini, katanya. Udah nggak apa-apa. Abang pindah. Iya kan? Ini nggak berkelahi itu, aja berkelahinya. Ya, gitu. Solusi-solusi itu nanti kita perlu ketahui. Kemudian tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka. Mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah, sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jamaah yang dimuliakan Allah, bagian laki-laki 2 kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan. Ini kan dari nanya ini.
Kenapa lah pula bagi laki-laki itu dua, perempuan kok satu? Ada yang bisa nggak? Kenapa bagi laki-laki dua? Laki-laki itu sampai ke surga neraka nanti ditanya. Iya, sampai ke surga neraka ditanya. Kenapa kok binimu masuk neraka? Kau mau masuk surga, enak-enak aja kau. Tanya, kenapa istrimu tak berjilbab kau bikin? Kenapa istrimu tak ngaji kau buat? Kenapa anakmu hancur dikit istrimu nggak kau kasih tahu itu? Makanya suami jangan sok paten kali juga ya kan? Ya mereka udah aku kasih nafkah udah. Tapi ketika nanti anaknya berbuat kesalahan, itu kan kau itu yang di rumah. Enggak loh, enggak loh. Itu suami yang ditanya. Suami yang ditanya. Makanya suami itu yang berat. Kenapa suami itu 2 kali bagiannya? Karena suami ngasih mahar. Ada istri ngasih mahar kecuali orang Minang. Ada orang Minang. Iya, orang Minang kasihnya mahar sama laki-laki. Itu pun Minang-Minang tertentunya itu nggak semua. Iya, itu Pariaman itu. Ya, nah kemudian laki-laki itu memberi nafkah kata bapak ini tadi. Bukan hanya nafkah, Pak. Bukan hanya nafkah, tanggung jawab. Apalagi anaknya perempuan semua. Itu berat tanggung jawab suami. Ya, berat tanggung jawab suami. Jadi, nunggu bunyi. Nanti nggak sempat nutup. Sempat lah ya. Jadi, laki-laki itu, suami itu, dia ditanya tentang emaknya, istrinya, anak perempuannya, dan saudara perempuannya. 4 itu yang ditanya nanti ya. Makanya harta warisannya lebih. Jangan salah, ya udahlah bagi rata aja. Banyak nih pertanyaannya nih kalau ini. Mak, bagi rata aja udah, kenapa sih begitu repot? Saya izinkan nggak itu? Saya bilang, kalau kembali kepada Quran, saya nggak mau bertanggung jawab. Tapi kalau kalian merasa, keluarga kalian merasa bahwa adikku ini yang satu ini ekonominya kurang mampu. Udahlah, sesudah kita bagi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ini, yuk bagian kita masing-masing yang sebelah tanah kita ini, yuk kita bagi-bagi sama dia, biar sama lah bagian kita. Tapi dengan catatan sudah dibagi berdasarkan Al-Quran. Kan ada gitu kan? Ada. Sudah dibagi berdasarkan Al-Quran. Dan jangan lupa minta ampun sama Allah. Ya Allah, sekiranya kami salah lainnya, ya Allah, kami mohon ampun kepadamu. Sudah kami bagi berdasarkan keinginan kami, ya Allah. Jangan dibagi aja, tak ada ucapan apapun. Ya, sama dengan minta maaf sama orang. Lebaran nih, lebaran. Kulunun monggo, opo nah, jaluk maaf yo ke, minta maaf ya Pak. Ada salah tuh sengaja atau tak sengaja. Laku itu minta maaf ya? Nggak laku. Yang laku bagaimana? Pernah hari itu Pak, kupotong rambut Pak. 1 pang kupotong. Tahu pang lah. 1 cabang kupotong. Kenapa kok potongnya Bapak minta nggak dikasih? Kami beli nggak dikasih, kami potong lah Pak. Bapak kasih, ganti kata Bapak itu ganti. Baru minta maaf. Minta maaf gak sengaja. Mana ada kesalahan yang gak sengaja? Sejak kapan ada kesalahan yang gak sengaja? Kesalahan itu selalu disengaja. Ya. Nah,
Kenapa laki-laki tadi itu bertanggung jawab kepada 4 orang itu? Karena begini, nggak tutup aurat dia, awak yang kena. Nggak beribadah dia sesuai dengan Quran dan Sunnah, awak yang kena. Kok kau biarkan? Main HP aja kerjanya kayak gitu, ha. Kena juga bapaknya. Iya, saking main HP aja, anak jemaah kita nggak bisa baca anaknya. Main HP aja, matanya aja udah gini. Main HP. Boleh main HP, boleh, tapi ketika ada tugasnya. Iya, kan tugasnya lagi HP aja semua. Ya, gitu. Berikut, jangan dibiasakan kita. Nah, ini saya ceritakan ya. Kami itu, anak kami tidak pernah mau nenek sama kakeknya megang. Nggak pernah. Nggak pernah. Neneknya cuma datang, cium, salam sama nenek, udah balik lagi ke rumah. Kok udah sama nenek, aduh. Kalau nenek kayak mana, Pak? Aduh. Sama bapaknya dicubit, sampai ke rumah nenek dikasih duit. Makanya jangan sama nenek. Anak kami insya Allah nggak ada yang sama nenek sama kakek. Suruh jaga. Apa kata mertua saya? Ini kata mertua saya ini. Mertua saya Ibu Nurhayani Sitompul. Wong anak. Apa katanya? Kau sudah kuasuh, kamu sudah kubersihkan, kau sudah kumandikan. Gak mungkin lagi cucu anakmu aku yang mandi, aku yang jaga kamu. Kau urus anakmu itu. Kita kan enggak lebih sayang cucu daripada anak. Anak digaplok nggak apa-apa. Cucu senggol sedikit aja udah ngamuk. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.